Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari kelas D41 Gabungan KSE. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Analisis Risiko pada Proyek Konstruksi Perumahan di Kota Manado. Pendahuluan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat. Di bidang properti, khususnya sektor perumahan, cenderung menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, maka pengembang akan dibebani oleh berbagai situasi ketidakpastian kondisi di lapangan yang merupakan konsekuensi risiko. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu analisis untuk memahami kondisi-kondisi ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan risiko selama pelaksanaan proses proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi perumahan dan menganalisis risiko-risiko yang paling berpengaruh pada saat kegagalan proyek. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama, pihak pengembang atau developer yang menjadi objek penelitian adalah pengembang yang berlokasi di Kota Manado. Yang kedua, pihak pengembang yang akan ditinjau adalah pengembang yang akan membangun sendiri proyek perumahannya. Yang ketiga, risiko-risiko yang akan diidentifikasi adalah risiko yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi perumahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan risiko-risiko yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi perumahan. Yang kedua, menganalisis risiko-risiko yang paling berpengaruh terhadap kegagalan proyek. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, risiko dan pengertiannya. Risiko merupakan kejadian yang berpeluang mempengaruhi proyek secara negatif sebagai akibat dari adanya ketidakpastian. Manajemen risiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan risiko-risiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal di luar dugaan. Secara umum, tahap-tahap dalam proses manajemen risiko yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, klarifikasi risiko. Yang ketiga, analisa dan evaluasi risiko. Selanjutnya, pada peta risiko kejadian, mana yang lebih berisiko tergantung dua hal, yaitu kemungkinan terjadinya kejadian. Yang kedua, besarnya akibat yang diderita atau konsekuensi. Analisis komponen utama atau Principal komponen analisis merupakan metode yang mengurangi dimensi data dengan menggunakan analisis covariance antara faktor. Langkah-langkah pelaksanaan analisis komponen utama menurut De Coster 1998. Yang pertama, menghitung statistik deskriptif untuk semua variabel. Yang kedua, menemukan korelasi matriks. Yang ketiga, menghitung communalities. Dan yang terakhir, menghitung pembagian varians data asli dijelaskan oleh setiap dan semua komponen. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dari lapangan. Pelaksanaan penelitian ini dengan mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pengembang atau developer di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pendekatan yang diambil untuk mengidentifikasi risiko yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dari Fahirah 2005, Julius dan Artama 2008, Latu Perisa 2005b, Proboyo 1999, Santoso 1999, Wijayanti 1999. Berikut merupakan faktor-faktor risiko dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu material. Jadi risiko-risiko yang berkaitan dengan material. Yang pertama, kenaikan harga material, keterlambatan pengiriman material, pencurian material, kualitas material. Selanjutnya yaitu ada peralatan, finansial, metode konstruksi, manajemen kontraktor, kontrak,
kondisi fisik di lapangan, kesehatan dan keselamatan kerja, peristiwa alam, kondisi sosial, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis dengan program SPSS, maka terbentuk 7 komponen utama. Jumlah komponen yang terbentuk diketahui melalui angka initial agent value. Angka-angka initial agent value menunjukkan kepentingan faktor masing-masing variabel dalam menghitung varians keseluruhan variabel yang dianalisis. Komponen menunjukkan jumlah faktor atau jumlah variabel. Jumlah faktor yang terbentuk dilihat dari angka initial agent value yang sama atau lebih besar dari 1. Jadi, berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari review jurnal kali ini. Yang pertama, risiko yang terjadi pada pelaksanaan konstruksi perumahan berdasarkan kejadian dengan menggunakan analisis komponen utama, menghasilkan aspek-aspek yaitu sosial dan lokasi yang mencakup kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan K3L, dan birokrasi. Selanjutnya, eksternal, perencanaan, manajemen pelaksanaan, alam dan peralatan, dan material. Risiko berdasarkan konsekuensi dengan menggunakan analisis komponen utama, menghasilkan aspek-aspek yaitu aspek sosial, lokasi, internal, alam dan kebijakan, budaya, dan peralatan. Risiko yang paling berpengaruh pada pelaksanaan konstruksi perumahan berdasarkan kejadian yaitu high risk terjadi atas aspek K3L dan birokrasi. Aspek alam dan informasi signifikan risk terdiri atas aspek sosial dan lokasi. Eksternal, perencanaan, dan manajemen pelaksanaan. Sedangkan yang termasuk low risk adalah aspek material. Risiko yang paling berpengaruh pada pelaksanaan konstruksi perumahan berdasarkan konsekuensi yaitu high risk terdiri atas aspek alam kebijakan pemerintah, signifikan risk terdiri dari aspek sosial, lokasi, dan internal, sedangkan yang termasuk low risk yaitu aspek budaya dan peralatan. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.